makes you stronger now. Know that whatever happens, take every chance and don't be afraid to try. Share your passion now. Selamat pagi Oriflamers Indonesia, kembali lagi dengan saya Rahmadita. Teman-teman boleh panggil saya Rara di Top 15 Series. Kali ini di hari Senin ini, ini hari yang sibuk banget ya teman-teman. Teman-teman pasti juga sibuk banget di rumah. Hari ini kita punya kesempatan untuk mendengarkan sharing dari salah satu top nomor satunya di Oriflame Indonesia, top nomor satunya di salah satu cabang di Oriflame Indonesia. Kali ini saya kebagian untuk ngobrol sama top nomor satu Oriflame Medan. Pasti udah pada tahu siapa dia. Supaya nggak lama dan supaya kita ngobrolnya bisa banyak, aku mau panggil dulu mamanya Beril. Yang lucu banget, aktif banget, yang suka berantakin kamar, yang tiap hari status instastory-nya mamanya itu pokoknya kalau Beril lagi bikin rusuh di rumah. Kita sambut sekali lagi ya, nomor satunya Oishi Medan, siapakah dia? Sasalina Depari. Hai Mbak Rara. Kamu kok happy banget sih biasanya kalau misalnya hari Senin tuh biasanya orang tuh aduh ini Monday ya. Tapi kok Salsa kayaknya happy aja nih hari Seninnya, Sa. Bulan ini Oriflame promonya bagus banget, Mbak. Offset lagi. Promonya bagus banget, makanya Salsa nggak kenal hari. Pokoknya mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tetap Salsa on fire, bener kan? Sa, apa kabar nih? Salsa, sehat kan, Sa? Sehat, Mbak. Mbak Rara gimana? Alhamdulillah sehat, masih puasa, tapi tetap semangat juga. Nggak kelihatan kan kalau puasa? Mbak, sehat banget asli. Mbak Rara di Bali ya? Di Bali, ini di Bali, karena nggak bisa terbang kemana-mana. Main ke Medan ya. Ntar kalau udah bisa terbang, pasti aku buktikan pesawat ke Medan duluan ya. Iya dong. By the way, makasih ya Oishi Medan udah nge-hostin kita. Kak Lilis, thank you so much. Sekarang kita mau mulai ngobrol sama Sasalina Depari. Wow, gimana sih Sa rasanya jadi nomor satunya Medan? Medan itu kan terkenal dengan orang-orangnya yang semangatnya itu kayak double up dibandingin dengan teman-teman di di area-area yang lain nih. Kayak semangatnya itu pokoknya apalagi kalau kita lagi kenapa? Apalagi kalau kita lagi conference nih, kalau lagi best atau kalau lagi gold conference, kalau ketemu sama teman-teman Medan itu kayak beda gitu loh. Iya, Kak Salsa mungkin bisa pakai headset kali. Iya, aku dengar suara Mbak Rara tuh putus-putus. Teman-teman yang lain putus-putus nggak ya? Coba teman-teman boleh cek. Kak Salsa pakai headset kali Kak, biar ini kali ya. Iya, ini lagi diambil headsetnya. Udah dengar? Ya, nggak apa-apa. Udah dengar belum? Ini udah dengar ya? Udah. Jadi aku tuh pengen banget tahu gimana sih rasanya Salsa jadi nomor satu di Medan. Kalau yang aku tahu ya selama ini ya, kalau misalnya kita lagi ke conference atau di best atau di good conference, teman-teman Medan itu tampak beda gitu loh. Ini bisa ketahuan ini Medan nih. Gimana sih Sa rasanya di nomor satunya di Medan? Ini Medan nih. Rasanya jadi nomor satu di Medan. Gimana ya Mbak? Maksudnya ya senang gitu ya, tapi karena nggak pernah dari awal tuh kan nggak pernah
punya target gitu ya untuk jadi nomor 1, untuk jadi nomor sekian gitu. Nggak pernah Sasa punya target seperti itu. Hanya memang senang banget ngerjain Oriflame gitu. Jadi kerja di Oriflame ini adalah hal yang aku senengin banget. Ternyata aku kerjain gitu ya. Nggak hanya dapat penghasilan bulanan, tapi juga ya dapat itu nomor 1 kayak gitu. Dan pasti senang banget dan pengen banget ngajak lebih banyak lagi teman-teman di tim untuk bisa masuk ke top 15-nya OIC Medan. Nice. Kalau misalnya Sasa nih nggak pernah ngerencanain untuk jadi top nomor 1-nya Medan, and then Sasa pokoknya kerjain aja. Terus tiba-tiba Sasa ada di nomor 1-nya Medan. Pertanyaannya, menjadi nomor 1 atau menjadi ranking 1 itu jadi salah satu passionnya Sasa nggak sih? Atau misalnya untuk naik panggung kah? Atau naik podium kah? Itu jadi passionnya Sasa atau nggak? Atau memang passionnya Sasa itu kerja yang penting kerjain? Setelah Sasa join Oriflame, jadi dulu kan Sasa ini kerja ya Mbak Rah, sebelum Oriflame tuh Sasa kerja, terus saat awal memulai Oriflame pun Sasa kerja sambil Oriflame. Nah, saat dulu Sasa kerja nggak pernah punya passion yang untuk kayak jadi terbaik kayak gitu, nggak pernah sih naik panggung kayak gitu. Yang penting aku kerja aja, aku menikmati hari-hariku, yang penting kayak gitu dulu. Nah, setelah ngerjain Oriflame ini, ngerasain direkognisi itu loh, jadi kayak ternyata aku bisa ya gitu. Kalau kerja di kantor dulu kan kayaknya naik panggung itu kan hal yang jauh banget ya, kayak susah deh gitu karena hanya ada mungkin 1, 2, 3 orang aja gitu kan, perwakilan dari setiap kanwil juga 1 orang mungkin, dan itu susah banget untuk ngalahin itu. Tapi di Oriflame karena success plan-nya itu semuanya bisa, semuanya punya kesempatan yang sama untuk menaikinya. Dan ketika Sasa direkognisi gitu ya, naik senior manager, director, aduh itu rasanya kayak, wah aku tuh berharga ya ternyata gitu. Ternyata hidupku ini berharga gitu. Rasa di peran sangat sekali. Agak putus-putus sih, tapi nggak apa-apa, aku masih dengar. Oke, berarti benar nggak sih kalau menurut Salsa ini kan awalnya bukan tipikal orang yang kayak ngebayangin banget bisa naik panggung, ngebayangin banget direkognisi. Kayak panggung tuh kayaknya jauh banget dari bayangan Salsa. Misalnya kepala cabang kah yang bisa naik panggung, hanya orang-orang tertentu kah yang bisa naik panggung. Tapi ternyata setelah Salsa sendiri ngerasain naik panggung, ternyata bikin nagih nggak, Sa? Nagih banget, aduh kangen banget Lara. Ternyata ya teman-teman, Kak Salsa ini padahal dia nggak, ya yang kayak tadi kita obrolin, dia nggak punya target untuk jadi nomor 1, tapi ternyata setelah ngerasain berada di atas panggung, direkognisi dan dapat apresiasi, ternyata itu bisa jadi salah satu hal yang, oh ternyata aku tuh suka direkognisi, ternyata aku suka naik panggung, gitu ya Salsa ya. Jadi emang harus ada sesuatu yang terjadi dulu untuk kita tuh tahu sebenarnya, bener ya? Bahagia banget Mbak rasanya. Karena ada hal yang mungkin tidak kita rasakan kalau kita itu nggak ngalamin sendiri, bener kan Desa? Jadi emang kita tuh harus ngalamin sendiri dulu gitu kan ya? Iya benar Mbak. Jadi wajar nggak sih menurut Salsa kalau misalnya teman-teman di Oriflame itu atau donan-donan kita itu kadang-kadang mereka belum, nggak apa-apa deh Mbak, aku segini dulu, nggak apa-apa deh, aku level ini dulu, mungkin karena mereka belum merasa, itu wajar nggak sih menurut Salsa? Mungkin karena mereka belum ngerasain ya, karena kalau direkognisi itu naik panggung 3% aja kan heboh ya, 3% gitu ya, ada konfeti, ada piagam gitu kan. Ya di mana kali jualan 1,7 juta aja udah diapresiasi segitunya, dan naik panggung itu buat ketagihan banget Mbak Ra. I see. Aku belajar satu hal nih dari Salsa nih. Ternyata belum tentu naik panggung itu jadi passion semua orang, atau belum tentu masing-masing dari kita itu tahu passionnya kita yang sebenarnya gitu ya. Baru kita tahu passionnya kita dan kita nemuin passionnya kita tuh setelah kita ngalamin sendiri.
Bener, oh ternyata aku suka naik panggung, ternyata Iya, aku suka dikasih konfeti, ternyata aku suka dikasih ditepuk bunga. tanganin, dikasih bunga gitu ya. Wow, ini apa namanya? Aku belum pernah kebayang sih sebelumnya, kalau misalnya ternyata bener juga ya ada orang yang passionnya bukan itu, tapi ternyata setelah ngalamin ternyata dia nemuin passion barunya. Nah, gimana sih Salsa dan teman-teman di jaringannya Salsa ini kan aku lihat nih kalau Salsa lagi conference gitu, pokoknya heboh banget kan ya. Networknya Donana Salsa dengan segala foto-fotonya. Keren deh pokoknya. Nah, gimana Salsa itu bisa nemuin passionnya Dona-Dona Salsa? Anggap aja kayak misalnya speed on Salsa atau core teamnya Salsa. Gimana awalnya Salsa bisa nemuin passionnya mereka? Oke, makasih ya Mbak Rara pertanyaannya. Nah, kebetulan memang uh, berhasil di bisnis jaringan ini gitu ya, karena kayak bisa ngelihat potensi yang downline itu punya. Nah, tapi gimana cara bisa melihat itu karena intens komunikasi sih Mbak Ra. Aku tuh kan memang sampai saat ini pun ke semua downline-downline tuh masih chat pribadi ya, yang kedalaman sekalipun gitu. Jadi satu harian itu bisa kayak chattingan ke seratusan orang gitu. Kalau promo itu bisa WA satu-satu tuh ke 1000-an orang, itu masih ngerjain banget Wow. Sasa. Jadi karena sering ngobrol personal gitu ke orang-orang, ke downline, jadi Sasa bisa ngeliat kayaknya dia ini bagus di ini deh, bagus di bagian ini deh, bagus di bagian ini. Dan kalau mereka yang ada di Medan dan bisa ketemu sama Sasa, biasanya akan Sasa support untuk kasih mereka panggung gitu, misalnya yang pinter make up, Sasa bikinin acara beauty class dan mereka yang ngebawain. Untuk yang pinter bikin tulisan bagus gitu ya, jadi nanti mereka pemateri tentang storytelling, hal-hal kayak gitu sih, kayak yang pinter buat kata-kata bagus, jadi Sasa arahin, kayak di Instagram kamu tuh bagus untuk postingan-postingan seperti ini gitu. Lebih gitu ketika ngelihat downline ini ada potensinya, aja dikembangin lagi gitu. Jadi mereka tuh mengasah bakatnya juga di Oriflame ini. I see. Kalau tadi dari ceritanya Salsa, yang aku tangkap adalah Salsa ini tidak memaksakan downline-nya kita Suara untuk Salsa punya passion. putus-putus ya. Iya, suara Salsa agak putus-putus, tapi nggak apa-apa. Aku masih denger sih. Sorry. Dengar ya, sorry. Dengar. Wuih, mana dia? Oke. Kalau tadi yang dari Salsa obrolin, yang aku tangkap adalah Salsa ini tidak memaksakan passionnya Salsa ke downline-downline-nya Salsa, karena Salsa paham bahwa Iya, mereka punya passion masing-masing, which is ini bisa benar. menjadi salah satu cara untuk menjaga good relationship ya sama downline-downline-nya Salsa dengan Salsa sering Benar. ngajakin mereka ngobrol, chat pribadi, and then kalau ada promo Salsa bahkan masih WA ke 1000 orang. Gila banget tuh, Iya. 1000 orang. Teman-teman coba ya, tolong ya, yang nomor 1 aja masih chat 1000 orang WhatsApp kalau pas lagi ada promo. Pertanyaannya, kalian udah WhatsApp berapa orang? Lebih dari gue nggak gitu kali ya, Sa ya? tapi keren banget, Sa. Bahwa cara kita untuk mencari passion dari downline-downline kita itu dengan ngobrol yang mungkin kita nggak tahu kapan Papa, kita nemuin matiin TV passionnya dong, pas mereka. kita nih. Mungkin kita nggak tahu kapan kita bisa nemuin passionnya mereka, tapi sambil ngobrol, sambil jalan, akhirnya kita jadi kenal. Jadi kita tahu mereka tuh sebenarnya passionnya apa, gitu ya, Sa. And then habis itu Salsa arahin kalau misalnya mereka sukanya makeup, Salsa kasih stage-nya untuk mereka berkreasi dan mereka explore apa Explore di yang makeup menjadi tuh, iya. benar, apa yang menjadi skillnya mereka. Terus kalau mereka misalnya suka training misalnya atau mereka jago nge-coach, Salsa juga kasih space juga untuk mereka ngasih training gitu-gitu juga ya saya. Agak putus-putus nih kayaknya ya. Oke, Pat. Kalau mereka misalnya suka training misalnya atau mereka jago nge-coach, Salsa juga kasih space juga untuk mereka training gitu-gitu.
Iya, kalau training memang selalu ada Mbak gitu. Jadi kalau untuk training, misalnya ini dia member baru ya, misalnya dia member baru yang baru banget. Member baru yang baru banget. Ini Mbak Rara dengar gak suara Salsa? Dengar. Clear. Dengar ya? Oke, misalnya dia member baru yang baru banget nih, terus aku lihat kayak 2 bulan ini dia lolos WP1, lolos WP2, oh penjualannya bagus. Nah biasanya seperti itu akan aku ajak ngobrol ya Mbak, secara personal gitu, kayak gimana sih cara dia jualan. Nanti kan mereka tuh seneng ya, member baru itu kalau diajakin cerita, iya Kak, ini aku tawarin ke teman-temanku gitu kan. Terus biasanya aku akan tawarin, mau nggak aku undang kalau aku bikin acara, bikin training tentang jago jualan, nanti aku undang kamu untuk sharing 3 slide aja, gimana cara jualan ala kamu gitu. Nah, dia pasti deg-degan kan, kayak, aduh Kak, takut, ya nggak apa-apa dicoba aja gitu. Nah, biasanya itu akan buat mereka ketagihan sih Mbak Ra, gitu. Kayak ketika mereka ngerasa, oh ternyata hal simpel yang aku kerjain aja juga bisa ya di Oriflame gitu. Aku ada yang dengerin aku ya untuk berbagi di Oriflame gitu. Itu akan buat mereka lebih semangat lagi, lebih timbul lagi keinginannya untuk serius di Oriflame gitu. Oke, tadi yang pertama Salsa chat pribadi, artinya Salsa ngobrol dan Salsa juga open your space untuk menjadi temannya mereka, quote and quote ya, di bisnis ini. Iya. Jadi Salsa nggak cuman ngeliat orderan, mereka ada order berapa sih, mereka ada beli apa sih, nggak cuman gitu ya Sa ya. Oke, habis itu terus yang kedua, semakin Salsa tahu passionnya, semakin Salsa kasih stage buat mereka, ya kan? Setelah Salsa tahu passionnya, Salsa kasih stage. And then yang ketiga, terus Salsa guidance mereka, Salsa kasih guidance ke mereka juga. Ngobrol yuk yang tadi Salsa bilang ya, kalau dia udah 150, udah 250 misalnya, terus Salsa kasih guidance ke mereka, itu sesuai dengan apa yang udah mereka kerjain ya saya? Sesuai. Jadi kalau misalnya yang rekrutnya kenceng gitu ya, yang di bulan pertama join itu dia bisa ajakin 3 orang temennya. Nah, itu kan menarik perhatian kita ya Mbak Ra, maksudnya, wah ini member baru nih, udah bisa ajakin 3 orang temennya. Gimana ya cara dia ngajakin gitu? Apakah dia punya cara baru? Kan Salsa juga terus belajar ya, maksudnya apakah dia punya cara baru gitu kan. Nah, nanti kan dia sharing tuh, baru Salsa bilang, mau nggak Kak, nanti hari Rabu Salsa undang isi kelas ini. Nanti Salsa temenin kok, jadi nanti kakak itu di ending aja untuk kasih tips rekrut ala kakak gitu. Pokoknya potensi-potensi downline seperti itu sih yang pelan-pelan dari dasar banget Salsa bantu untuk kembangkan Mbak. Kayak jadi guest speaker gitu, jadi Salsa yang ngadain trainingnya, terus di terakhir atau di tengah gitu Salsa invite mereka untuk ngasih best practice sharingnya mereka lah ya, beberapa gitu. Nggak apa-apa Sa, it's okay. Dengar ya Mbak. Dengar kok, dengar. Sa, keren banget caranya ini. You are very low profile. Maksudnya mungkin kan di teman-teman di luar sana banyak yang pengen belajar juga kali ya, bahwa make a good relationship sama downline itu nggak gampang, nggak mudah. Jadi sekarang Salsa udah kayak ngasih step-stepnya nih. Yang pertama tadi Salsa bisa chat pribadi, artinya banyakin personal relationship kali ya. And then yang kedua, Salsa kasih stage ke mereka, Salsa kasih space ke mereka untuk jadi somebody juga. Jadi nggak cuma selalu Salsa yang ada di depan panggung gitu ya. And then yang ketiga, Salsa kasih guidance, dan yang keempat Salsa temenin. Sa, keren banget ini gimana caranya Salsa itu ngebina hubungan dengan core team. Ini kita ngobrol baru 18 menit aja, kita udah dapat 4 hal dari Salsa. Mungkin ada yang Salsa mau tambahin lagi dari selain 4 hal itu Sa, setelah chat pribadi ngobrol, and then ketemu passionnya, and then Salsa kasih stage, and then Salsa kasih guidance-nya, terus Salsa temenin lagi. Setelah itu biasanya kayak misalnya contohnya challenge apa sih Sa yang muncul setelah event Salsa temenin dan udah Salsa kasih guidance? Banget, Mbak. Dengar nggak Sa? Mbak Rara, sorry, aku putus-putus banget sinyalnya. Tapi Salsa dengar nggak pertanyaan yang terakhir? Salsa dengar? Bentar ya, sebentar ya. Papa udah hidupin itunya nggak? Yang mana? Feel good.
Ada punya Papa. Ini. Teman-teman udah tahu kan ya yang dipanggil-panggil papa ini adalah Kak Beni. Boleh dong nongol? Boleh kok nongol biar ketahuan, Sa. Kedengeran nggak sih? Kalau teman-teman dengar nggak suara saya? Boleh dong ditulis di chat. Kayaknya sinyalnya Kak Salsa or maybe saya sinyalnya udah agak putus-putus. Boleh teman-teman tulis di chat kalau teman-teman dengar suara saya atau clear atau dengar suara Kak Salsa clear? Suara saya. Oke, Mbak Boleh Rara, dong aku ditulis udah. di chat kayaknya sinyalnya Kak Iya. Salsa or maybe saya sinyalnya udah agak putus-putus. Sinyal Boleh aku dong deh. teman-teman tulis di chat kalau teman-teman dengar suara saya atau clear atau dengar suara Kak Salsa clear? Dengar jelas Oh, dengar suaranya. kok, dengar. Maaf ya, teman-teman. Saya. Oke, Mbak Rara. Oke, sorry. Ini nggak tahu tiba-tiba. Biasanya Oh. bagus banget kok sinyalnya. Ya, punya Kak Salsa agak putus-putus. Iya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Salsa, yang pertanyaan Mbak terakhir nih. Rara. Tadi nih, bukan pertanyaan terakhir, pertanyaan yang terakhir Yang sebelum tadi, kita ya. putus-putus. Jadi, Salsa kan udah personal approach, Salsa udah tahu passionnya mereka, and then Salsa udah kasih stage ke mereka, terus Salsa kasih guidance juga yang ketiga, and then masih Salsa temenin yang keempat pakai tandem. Nah, setelah itu challenge itu kan selalu masih ada ya, Sa, ya. Boleh dong di-share ke kita, challenge apa sih yang muncul walaupun Salsa udah punya strategi nih sebenarnya untuk menjalin hubungan dengan core team, tapi pastinya ada challenge-challenge aja yang muncul kan ya, Sa. Itu apa aja sih, Sa? Karena gini ya Mbak, kita kan nggak bisa, aku sih paham bisnis yang aku kerjakan ini adalah bisnis aku dengan interaksi dengan manusia gitu. Akunya semangat, dan aku nggak bisa memaksakan semangat mereka akan on setiap hari sama seperti semangatku. Kadang memang challenge-nya adalah di situ, ngebuat mereka untuk fokus, untuk konsisten itu hal yang nggak bisa aku paksakan gitu, karena aku sih selalu berpikir dipaksa itu kan nggak enak ya, dan kita juga udah dewasa, tahu apa yang mau kita kerjakan gitu. Jadi memang sangat mengalami orang-orang yang datang dan pergi kayak gitu ya, dolen yang semangat terus tiba-tiba hilang, terus kayak menata hati banget gitu loh Mbak untuk bisa tetap baik sama mereka, untuk tetap bisa sapa, untuk tetap ramah kayak gitu. Aku belajar banget di situ karena aku untuk ngembangin di personal group like yang berikutnya ini kan benar-benar orang yang aku tuh nggak kenal sebelumnya ya Mbak Ra. Kalau kaki 1 sampai 6-ku itu adalah orang-orang terdekatku. Jadi memang bondingnya udah dapet banget ke mereka. Aku udah tahu mereka gitu ya, udah temenan lama banget lah, ada yang kakak kandungku juga gitu. Nah kalau yang personal group ini kan memang orang-orang baru yang aku dapat di online atau teman lama tapi nggak terlalu deket gitu ya, yang aku perlu deketin lagi dulu ke dirinya gitu. Dan orang-orang kayak gitu kan aku nggak bisa paksa ya Mbak Ra gitu. Jadi kayak kalau mereka memang mau pergi ya sudah gitu, yang penting aku konsisten, tapi nanti mereka balik lagi tuh, mereka kan tetap balik lagi kok, sampai mereka kadang kayak sungkan sendiri gitu ya, kayak ya ampun Sa gitu, aku tuh udah berapa kali ya ninggalin Salsa, tapi Salsa tuh tetap bagus responnya ke aku gitu, karena ya menurut aku ketika dia sampai di titik mentoknya, dia butuh uang, dia butuh apapun, dia pasti kerjain banget ke Oriflame ini gitu. Mungkin sekarang dia belum butuh, mungkin dia sekarang belum mentok aja, masih ada pilihan. Kalau dia mentok, dia pasti udah balik ke Oriflame gitu. Makanya aku hanya berusaha memastikan aku tetap sabar untuk ada, untuk support mereka terus gitu. Jadi Salsa itu sebetulnya bukan yang memaksakan, tapi lebih ke memaintain kali ya, Sa ya? Aku tuh nggak pernah maksa Mbak Ra, jadi kayak ya bebas aja gitu. Tapi kalau misalnya aku lihat itu kurang bagus, biasa aku akan kasih masukan ya. Bagusnya tuh kayaknya lebih bagus kayak gini deh, bagusnya kayak gini. Tapi tetap ya pilihan Dia yang mereka kayak mutusin. gitu. Iya, contohnya kan kita punya banyak ya downline-downline yang Oriflame, tapi mereka punya bisnis lain di luaran gitu. Kan Salsa nggak mungkin ya bilang, kalau kamu Oriflame fokus aja Oriflame gitu ya, belum tentu juga, dia butuh uang ya, dia butuh penghasilan, dia butuh uang untuk hidupnya, bisnisnya udah berjalan ya,
Paling kalau dia bilang sama Salsa, boleh nggak aku ngerjain Oriflame sambil bisnis lain? Boleh aja, tapi kamu bedain tuh Facebook untuk bisnismu sama Facebook khusus untuk Oriflame. Karena kalau kamu dalam satu Facebook itu jualannya campur-campur, orang nggak akan percaya sama kamu gitu. Jadi biasa aku kasih contoh-contoh kayak gitu aja Mbak. Tapi untuk memaksa sih, aku enggak ya. I see. Kalau aku lihat tadi dari yang Salsa sampaikan, challenge-nya adalah fokus dan konsistensi dari si downline kita. Iya, orang Tapi yang mau diajak kerja bareng ini. ya, core team kali ya, Sa, ya, di Iya, personal pasti. grupnya Salsa ya. Tapi dari cara Salsa nyampein, itu kayaknya buat Salsa itu nggak masalah gitu. Kalau misalnya Salsa itu kehilangan mereka yang ternyata masih belum mau fokus dan ternyata mereka masih belum mau konsisten. Karena Salsa punya prinsip bahwa fokus dan konsisten itu adalah sesuatu yang Salsa nggak bisa paksain. Itu harus dari mereka Iya. sendiri gitu kan ya. Uh-uh. Jadi mungkin ini kayak almost like kalau kita mengidentifikasi alpha leadership nggak sih? Ya kan? Iya kan, Alfa itu kan Iya dia kan? tahu apa yang dia mau gitu kan, Mbak. Jadi benar bahwa di Alpha Leadership Training itu disampaikan bahwa ya kita nggak perlu memaksakan seorang beta untuk menjadi alpha karena alpha itu beta itu akan berubah dulu menjadi alpha, baru kita bisa kerja bareng sama mereka. Dan core team itu Salsa pastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang memang mau stay karena memang mereka mau fokus dan mereka mau konsisten ya, Sa, ya. Benar. Jadi setiap bulan itu memang Salsa kan punya ya Mbak kayak room personal group dengan room core team itu kan berbeda ya. Jadi kayak misalnya setiap bulan tuh kan Salsa seleksi orang-orang yang layak untuk masuk ke grup core team dan yang mana yang di personal group aja dulu gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang yang memang belum bisa konsisten seperti ini ya mereka di personal group aja. Tapi ada juga kok core team yang akhirnya Salsa pindah ke personal group karena akhirnya dia bilang Kak aku belum bisa terlalu fokus nih gitu nanti karena biasanya Salsa di grup core team itu ada tugas-tugasnya gitu loh Mbak Ra jadi I see. Jadi ada kayak bisa Salsa bikin training terus Salsa sering kasih tugas-tugas dari situ gitu jadi karena menurut aku ya bukan masalah hanya tentang poin aja sih, tapi tentang mereka tuh membangun leadership-nya, membangun kepercayaan dirinya gitu ya kayak mereka juga kadang gini kan kita kan branding ya ngajarin downline branding banyak loh downline itu yang nggak percaya diri untuk branding ngerasa dirinya itu kecil banget mereka merasa dia bukan siapa-siapa nah itu kan PR Salsa juga sebagai leadernya untuk membangkitkan percaya dirinya untuk bisa dia lihat bahwa dirinya itu berharga gitu kan hal-hal kayak gitu self love yang kayak gitu juga Salsa ajarin banget Mbak di tim untuk mereka bisa ya mencintai dirinya gitu karena kalau mereka bercerita tapi mereka kayak enggak cinta dirinya itu kan kayak ada bloknya gitu ya kayak ceritanya itu enggak akan nyampe gitu Mbak Ra. Aduh banyak pokoknya kalau ngerjain Oriflame ini kayak punya banyak banget anak deh dengan karakter yang berbeda. Tadi tuh aku beneran dengerin apa yang Salsa bilang. Jadi pada saat Salsa ngebangun jaringan itu, Salsa tuh bener-bener kayak ngegedein anak kandung ya, Sa. Iya benar, makanya kan? ketika anaknya udah gede ya udah gitu, mereka jadi mandiri, mereka tahu bahwa timnya gimana, mereka bisa duplikasi itu, power lag gitu loh Mbak jadinya, duplikasi. Dan mereka itu menjadi their best version kan ya, bukan menjadi Salsa yang lain, tapi mereka menjadi dirinya sendiri, tapi udah yang lebih mature karena Salsa juga ngebantu untuk nge-guidance mereka untuk menjadi diri mereka sendiri. Pantesan kalau kalian di conference, mereka tuh kayak lepas semuanya gitu loh, Sa. Kayak mereka tuh energik, mereka tuh kayak jadi diri mereka sendiri. Jadi nggak selalu sih downline Salsa kelihatan kayak Salsa gitu, nggak juga. Jadi ternyata Salsa tuh punya cara untuk benar-benar ngelihat potensinya mereka dan ngejadiin mereka itu shining on their potensi gitu kan. Keren banget, Sa. Tapi Sa, pernah nggak Salsa ngerasa kayak Salsa udah bantu, Salsa udah jadiin, terus mereka udah nih Sa, udah shining, tapi ada saat-saat tertentu tiba-tiba mereka tenggelam gitu. Ada nggak sih? Pernah nggak sih Salsa punya pengalaman kayak gitu? Ada juga downline Salsa yang dulu ya di tahun-tahun pertama itu mereka cepet-cepet gitu ya naik level, terus sekarang kayak stuck level. Kayak maksudnya di level itu aja nggak turun level sih Mbak Ra, tapi mereka stay di level itu nggak naik gitu.
kan Salsa tetap komunikasi ya ke mereka gitu, tetap ngeliat kan kita itu masih ngobrol gitu ya, masih evaluasi kayak kurangnya apa, ngelakuin apa. Jadi mereka tuh memang cerita gitu Mbak Ra. Contoh ya di 6 leg yang udah mandiri ini gitu ya, ketika mereka menghadapi sesuatu kan pasti mereka cerita juga, Sah, ajarin lagi dong gitu. Aku udah buat gini gini gini, kurangnya di mana gitu. Jadi dari situ nanti Salsa bisa lagi kasih masukan-masukan ke mereka. Kak, kayaknya bagusan untuk kayak gini lagi deh, dikuatin yang kayak gini lagi deh, kayak gitu. Tetap komunikasi sih intinya. Oke. Jadi pernah ya Salsa ngalamin nggak mulus-mulus aja juga kan Iya, Sa ya iya. perjalanannya ya. Salsa udah berapa tahun sih di Oriflame? Salsa itu 4 tahun di Salsa Oriflame. 4 tahun. Ini Terus udah eh, 2 tahun Salsa nggak naik-naik level. iya lagi mau nanya, Sa, kapan ya terakhir kamu naik naik panggung Iya, untuk rekognisi aku gitu tuh kan? naik panggung. Memang tantangan banget ya di personal group aku ini, Mbak. Tapi di bulan ini sih aku dapat kayak memang aku inget banget waktu Sarpio Bootcamp itu Cici Cynthia Venica itu di panggung bilang gini, pokoknya dia bilang, kalian tuh kerjain aja yang bagus. Kadang ya kita itu udah Mm-mm. ceritain Oriflame ini ke si A, B, C, D, tapi ternyata jodoh kita itu bukan sama mereka, tapi Tuhan itu kasih kita D, E, F, G, H, I, J gitu ya. Orang-orang kita nggak pernah tahu, tiba-tiba datang ke kita gitu. Nah mungkin Sasa sedang merasakan itu ya sekarang Mbak Ra, makanya di bulan Mm-mm. 5 ini Sasa kedatangan 2 alpha leader banget gitu ya. Dan semoga mereka ini yang bisa Sasa poles untuk bawa Sasa ke naik level berikutnya. Apalagi kita sekarang udah punya new success plan kan? Iya kan? Aduh. Jadi kayaknya nggak bisa banget untuk nggak ngikutin new success plan kita, ya kan? Apalagi Ya ampun sekarang itu luar PR-nya biasa. PR Sasa jadi banyak kan sekarang masing-masing leg harus jadi gold ya kan jadi banyak banget PR-nya sekarang dan Iya. untuk kita ngebina uh, apa leg atau split out dari yang awalnya mungkin hanya senior manager or director or mungkin senior director untuk menjadi gold director itu kan juga sesuatu yang mungkin tidak selalu mudah ya Kak ya. Iya, benar. Sasa punya strategi nggak sih ini untuk ngadepin new success plan ini? Sementara kalau tadi Sasa bilang kan leg 1 sampai 6 itu kayak inner circle-nya Sasa. Jadi kayak Sasa udah tahu banget mereka secara karakter. Tapi bahkan ada kakak kandungnya Sasa, bener kan? Tapi di leg-leg di personal group atau leg berikutnya calon-calon split out ini mungkin Sasa perlu waktu lagi untuk Iya. kenal dulu sama mereka. Padahal sekarang Sasa punya PR nih dari leg 1 sampai leg 6 ini Sasa harus jadiin gold director. Sasa punya strategi nggak di sini? Tapi gimana ya, memang challenging banget ya Mbak. Tapi syukurnya leg 1 sampai leg 6 ini sebenarnya Sasa mereka udah goal-goal juga sih gitu. Maksudnya tinggal satu sih yang leg 6 ini, ada tinggal satu leg Salsa aja yang belum pernah achieve ke goal. Sisanya itu mereka yang tinggal maintain saja di situ. Nah, tapi jujur ya Mbak Rara, Salsa itu seneng banget kerja sama lapisan kedalaman gitu. Jadi sebenarnya untuk yang ke goal ini, itu aku seneng gitu, memoles orang-orang yang sudah manajer, apalagi kalau mereka tinggal di Medan dan bisa aku ketemu langsung gitu ya, aku senang banget untuk ketemu langsung dengan mereka, terus untuk ngajakin di lapisan kedalaman itu untuk kerja-kerja bareng terus untuk makin dalam makin power kan ya Mbak. Nah, PR untuk ke leg sampai ke leg 12 ini itu yang aku PR banget karena aku nggak bisa maksa. Itu salah satu kelemahan aku mungkin ya Mbak Ra. Maksudnya kayak bersikap ya udah deh kalau nggak mau aku tinggalin gitu. Nah kayak gitu tuh aku nggak mampu gitu. Aku tuh pernah waktu ngobrol sama Fred di Sarpio Bootcamp tuh Fred tuh kan bilang ya kerja sama Alpha gitu. Iya, aku ngerti sih, tapi aku selalu berpikir gini sih, Oriflame ini kan biaya membernya itu kan 29.900. Berarti Oriflame ini mau kasih kesempatan ke semua orang untuk bisa berhasil di Oriflame gitu kan. Jadi kalau aku hanya memilih aku mau kerja sama yang bagus-bagus aja, ya gimana gitu, Oriflame-nya sendiri aja kasih kesempatan untuk semua orang. Kebayang nggak? Semua orang, betul. Daftar 29.900 itu kita harus terima loh, kita punya member yang dari berbagai kalangan banget gitu. Bahkan aku punya yang Mbak Radilek 7ku itu benar-benar ibu rumah tangga yang kayak di rumah aja gitu loh, yang kayak main sosial media juga nggak pinter.
Dan sekarang dia udah bisa gitu. Dia udah bisa cerita yang menarik di Instastory-nya. Dan aku senang melihat perubahan hidupnya meskipun dia stuck di 15% gitu ya. Dan dia turun ke 12 terus balik mentok-mentoknya di 15 gitu ya. Dengan segala cara yang udah kita lakukan. Aku sadar sih sebenarnya memang kalau dianya nggak kencengin rekrut, kalau itu bukan dari diri dia, itu nggak akan bisa gitu. Tapi hal-hal yang ngelihat perubahan hidup tim itu yang darinya ibu rumah tangga yang stres di rumah, terus sekarang mereka kayak punya temen cerita, itu aja udah buat aku seneng gitu. Tapi tahun ini aku kerja banget, aku mau cetak kaki 7 dan 8-ku, aku mau kejar itu 12 kaki itu. Sukses yang baru itu aku mau kejar banget, Mbak Ra. Aku tuh dengerin kamu cerita tuh kayak gini, apa namanya, dulu tuh aku pernah kasih training di salah satu cabang, itu sama Ya. banget kayak Salsa bilang, karena gini, benar Salsa bilang, karena kita mau ngajarin kayak apa, kita mau paksain kayak apa, kalau itu tidak dari diri mereka sendiri, nggak akan bisa juga, nggak akan ketemu, itu kayak bertepuk sebelah tangan gitu kan. Terus tadi yang Salsa bilang, harus kerja sama orang yang bagus-bagus aja, tapi benar, karena pada saat teman-teman ngedaftar dengan 2.900 atau kadang-kadang bahkan kita bisa punya free kan ya, Iya, itu juga gratis. kita harus terima tanggung jawab itu, bahwa ya kan, harus terima tanggung jawab, apalagi sekarang ada PBS, kita bisa merekrut dari mana aja. Karena satu hal yang aku pernah bilang sama teman-teman di Bali juga waktu itu, apapun karakter downline kita, mereka adalah aset kita, karena kita hanya bisa berkembang kalau kita memiliki banyak downline. Satu perusahaan itu hanya bisa bertumbuh kalau dia punya aset. Kalau asetnya udah hilang, which is asetnya kita itu adalah downline-nya kita, ya kita nggak akan bisa bertumbuh gitu kan, karena kuncinya emang kerja bareng sama downline. Terus tadi dengar Salsa bilang karakter downline yang kayak gimana juga, ya mungkin kalau Salsa bilang itu kelemahannya Salsa, kalau aku bilang itu mungkin justru jadi kekuatannya Salsa. bahwa bahwa kalau ada downline yang mungkin turun karena memang mereka belum fokus, Salsa juga yang oh ya udah kan memang dia belum mau. Jadi Salsa punya banyak waktu dan tenaga untuk fokus ke yang mau gitu kan. Jadi Salsa nggak melulu ke sini, nggak susah move on gitu loh, Sa, yang akhirnya jadi abisin waktu gitu Iya, kan. benar-benar. Sa, enak banget ya kayaknya jadi downline-nya Salsa ya. Artinya gini, Salsa benar-benar melakukan tugas Salsa sebagai seorang upline. Jadi Salsa tidak mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh downline-nya Salsa, karena masing-masing jadi harus punya tanggung jawab sendiri kan, upline harus ngebina jaringan, tapi downline juga harus ngasih waktu dan komitmen dan tenaganya dia untuk mau belajar dan mau dibimbing gitu ya. Dia harus mau gitu loh Mbak, udah diajarin dia harus mau praktek. Nggak mungkin kan aku yang ceritain gitu di sosial medianya, itu kan nggak mungkin. Nah, ini aku baru dapat kan beberapa hari yang lalu tuh rekrutmen dari rekrutmen widget. Jadi kan aku share, nah ada yang daftar dong gitu. Terus aku lihat kan namanya, aku cek Instagram. Biasanya kan Salsa gitu ya, cek Instagramnya karena dari sosial media itu kan kayak lebih dekat gitu ya. Salsa chat, hai kamu daftar ya Oriflame sama aku? Iya kak, aku daftar dari link gitu. Baru Salsa chat kan, mau lebih dekat. Terus dia langsung gini loh, maksudnya, iya kak, tapi aku bingung deh pasarin produknya kemana. Lingkungan pertemanan aku kan kecil banget gitu. Maksudnya, ya gitu, modal bisnis kita itu 29.900. Kita harus siap dengan berbagai kalangan yang datang, teman-teman. Dan itu tetap Salsa jabanin, tetap Salsa yang Ya, kasih, Salsa tetap respon Salsa aja maintain. gitu. Salsa jawab. Instagramnya apa? Salsa add ya, Salsa follow gitu. Kita teman. Ya minimal dari dia lihat cerita-cerita aku, story-story aku, mungkin dia makin termotivasi kan. Terus akhirnya dia berpikir, oh ini kayak bisa deh aku kerjain gitu. Pasti kayak akan ketika dia udah muncul niat untuk mau, itu sih enak banget kita ngajarinnya. Bener, ini Salsa tuh kayak ada ilmu ikhlasnya gitu loh, Sa. Ya nggak sih? Jadi, Ya, jadi ilmu ikhlas. Jadi makanya pada saat Salsa ngebina jaringan itu, Salsa tidak, kalau aku mau bilang ekstrimnya, mungkin Salsa nggak banyak tersakiti sama downline, karena ya udah kalau memang mereka nggak mau ya berarti memang mereka belum mau. Dan Salsa tuh paham banget bahwa kalau mau diajarin kayak apa juga kalau mereka belum mau ya nggak akan jadi juga gitu. And then Salsa like beralih ke orang-orang yang memang mau dan memang mereka fokus. Sa,
Enak ya kalau ngerjain kalau ngerjain jaringannya begitu. Tapi hal kayak gini ini terduplikasi nggak Sa ke jaringannya Salsa? Apakah downline-downline Salsa juga kayak gini cara kerjanya? Nah, ada yang kayak gini, ada yang nggak kayak gini, gitu. Jadi ada yang Mm-mm. memang mereka tuh tegas, tapi ada juga yang mereka memang tidak memaksakan gitu ya Mbak. Maksudnya ada yang gini loh, ya kalau kamu belum siap, nggak bisa kerja sama aku, sorry aku nggak bisa kasih waktu gitu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang tetap maintain dan ini. Dan menurut saya itu pilihan ya Mbak. Maksudnya karena kan mereka juga memberikan waktu kan gitu. Mungkin mereka berpikir ya aku mau kerja sama yang mau aja gitu, nggak bisa disalahin juga menurut Sasa kayak gitu karena kan balik ke diri Mm-mm. sendiri juga. Tapi yang pasti ketika mereka memang memberikan waktu untuk orang yang mereka mau support, mereka support abis-abisan gitu. Jadi ketika orang yang diajak kerja sama ini nggak bisa kasih waktunya, nggak bisa kasih komitmennya, itu yang mungkin akan buat mereka kecewa. Makanya mereka pilih-pilih kayak gitu. Hmm, berarti karena kan ini related to karakter lagi ya, Sa. Belum tentu downline-nya kita juga punya karakter kayak Salsa kan ya. Jadi ya Iya, Salsa tetap respect dengan karakternya mereka bahwa kalau iya. mereka mau milih downline pun Salsa juga nggak apa-apa. Yang penting ilmunya dari Salsa tetap nyampe ke mereka, and then mereka juga tetap komit untuk ngelanjutin ilmunya ke downline-downline-nya walaupun dengan caranya mereka sendiri gitu ya. Iya, karena memang ada beberapa leg salsa itu yang kalau memang fokus ke tim itu mereka kasih banget ya waktunya gitu. Mereka ibu rumah Mm-mm. tangga, mereka punya anak kayak gitu kan. Jadi ketika downline yang nggak bisa memberi hal yang sama, mungkin sedih kayak gitu ya. Mungkin mereka sedih dan udah deh kerja sama yang mau aja gitu. Tapi Mm-mm, ketika mm-mm, mereka mm-mm. kasih support itu nyata banget supportnya Mbak, bener-bener disupport kayak gitu. Makanya ya memang balik ke orangnya masing-masing kalau Sasa bilang. Kalau dengan caranya Salsa nih, Salsa pernah pernah coba nggak sih kalau misalnya Salsa ngebina jaringan, tapi nggak dengan cara ikhlas kayak gini, kayak dengan cara kayak kayak dikejar banget gitu sama Salsa. Pernah nggak Salsa coba cara kayak gitu? Kayak aku pengen nanya aja sih, apa nih bedanya Sa? Lebih cepet yang mana nih? Kalau Salsa pakai ilmu ikhlas sama Salsa yang bener-bener yang kayak nge-push mereka untuk naik title atau nge-push mereka untuk fokus di bisnisnya. Pernah nggak Salsa coba gitu kayak lebih cepat nggak ya? Atau mungkin justru lebih cepat dengan cara aku kayak gini nih dengan ilmu ikhlas ini nih. Heeh. Jadi awal-awal Sasa join Oriflame itu kan memang cepet ya Mbak naik levelnya. Terus Mm-mm. kayak open kualifikasinya juga cepet, closing kualifikasinya cepat. Itu Sasa bisa kerja cepet gitu, kerja yang cepet gitu ya. Maksudnya tektoknya itu dapat ke orang-orang yang memang sudah dekat gitu loh, Mbak Ra. Ngerti nggak ya? Maksudnya kayak Hmm. ya, jadi kayak Sasa tuh berani nge-push hanya ke orang terdekat gitu. Kalau misalnya ke kayak kakakku gitu ya. Dulu awal-awal dengerin training Kak Ena, aku sampai telepon. Sis itu Kak Ena udah mulai ya dengerin, nanti didengerin ya, nanti aku tanya tuh di akhir training apa aja yang didapat dari training malam hari ini gitu kan, supaya dia dengerin kan. Aku berani Mbak Ra sepush itu. Mungkin masalahnya sekarang di leg personal groupku ini bukan orang terdekat ya. Jadi aku takut kalau aku terlalu keras aku menyakiti orang gitu ya. Misalnya mereka sakit hati sama aku atau gimana. Itu yang aku Hmm. jaga gitu. Tapi kalau eh, tapi sebenarnya awal-awal itu kan Sasa kerja cepet gitu kan. Tapi kan di Oriflame ini kita belajar terus. Nah akhirnya Sasa ketemu deh sama ilmu ikhlas ini gitu. Makanya sekarang mengkombinasikan dengan ilmu ikhlas ini. Ada kok beberapa orang di core team itu yang memang Sasa push, tapi pushnya itu juga bukan maksa gitu ya. Pokoknya poin gini-gini bukan, tapi kayak lebih intens ke to-do list hariannya yang Sasa cek. Udah kerjain to-do list hariannya apa aja hari ini gitu. Tetap Sasa minta komitmennya karena kalau misalnya mereka nggak bisa berkomitmen, mereka akan keluarkan dari core team, akan Sasa keluarkan dari core team. Tapi untuk orang-orang yang di core team ini memang selalu Sasa kasih training-training yang bagus gitu. Jadi mereka juga pengen untuk masuk ke room core team gitu minimal nggak hanya dari sisi poin tapi dari ilmu kreatif mereka bertambah, ilmu cerita mereka bertambah gitu. Dan makanya mereka tuh pinter-pinter loh Mbak Ra, maksudnya kayak masih 6% tapi udah
ngerti alur kerja gitu, dan ngerti sistem kerja, dan itu ngemudahin aku banget sebenarnya karena personal saat ini memang mereka belum naik level karena Salsa tahu mereka tuh kurang direkrut gitu, nggak mungkin kan dolan-dolannya itu Salsa yang kasihin gitu, mereka kan harus usaha gitu ya. Tapi untuk kayak alur kerja setelah ini tuh harus ngapain, ini ngapain tuh mereka udah tahu, mereka pinter gitu. Jadi memang levelnya mungkin masih 6% tapi pinter gitu, udah ngerti sistem kerja, tinggal tunggu ketika mereka nanti SM, mereka tuh makin pinter-pinter lagi kan gitu, jadi makin bagus jadi leadernya gitu. Jadi kalau yang tadi dari yang Salsa bilang, kayaknya bukan Salsa tuh bukan nge-push, tapi Salsa lebih ke follow up to do list ya, Sa ya? Iya, to do list itu sih yang penting. Udah kerjain yang mana aja hari ini gitu. Karena Salsa kan juga punya to do list harian ya. Jadi Salsa itu juga memang tulis Bara setiap hari itu mau kerjain apa gitu. Salsa checklist kayak gini contohnya. Salsa checklist, kelihatan nggak ya? Tuh. Jadi memang ngajarin banget juga ke downline tuh untuk punya to do list, punya jam kerja kayak gitu Salsa ajarin. Nah, pilihan kalian mau kerja di mana, di pagi, siang, malam, yang penting kalian harus punya berapa jam gitu. Berapa jamnya pun balik ke diri mereka ya. Kalian berapa jam komitmen gitu, dan di berapa jam itu mau ngerjain apa aja, to do list. Ya udah kalau dia nggak mau ngerjain kan dia yang nggak sampai ke level itu gitu. Saya sih mikirnya gitu ya. Kalau yang penting kan ikhlas lagi deh. Yang penting aku mencari terus, aku kerjain terus. Pasti sampai kok. Ke eksekutif 12 kaki itu pasti sampai Mbak Rara. Insya Allah secepatnya ya, Sa ya. Semoga lancar ya, Sa. Ya, Sa kalau yang tadi yang Salsa sampaikan tadi, kayak gimana ya? Buat aku, Salsa itu lebih ke benar-benar membina jaringan, benar-benar mengidentifikasi mana yang alfa, baru setelah itu Salsa akan bina. Jadi Salsa tidak wasting time, Salsa juga nggak wasting energy untuk ngebina yang menurut kita dia alfa, tapi ternyata dia sendiri belum mau jadi alfa. Jadi penting banget buat teman-teman itu juga mulai mengidentifikasi dulu dari awal ya, Sa ya. Kalau tadi Salsa bilang, Salsa takut nyakitin hati mereka, nanti kalau mereka sakit hati sama Salsa gitu, itu hal yang sangat aku appreciate gitu Sa di sini, karena bisnis ini kan bisnis people ya, Sa. Relationship-nya itu bukan hanya tentang angka dan uang gitu kan. Relationship-nya itu bisa tentang trustworthy, bisa tentang friendship, bisa ya kan, bisa like a family gitu kan. Makanya jadi makanya Oriflame ini sebenarnya lebih ke lifestyle ya, kayak kehidupan, aku yakin sih kehidupan Salsa saat ini semuanya dari semua corner itu adalah Oriflame. Ya sih. Kalau mau di capture dari corner yang mana aja itu udah Oriflame semuanya gitu kan. Iya. Nah, sebenarnya Mbak Rara, Salsa tahu ini bukan hal yang mudah ya, dan aku pun belajar banget tentang relation ini kan dari dulu aku kan kerja di bank itu kan sebagai relationship manager. Jadi memang pekerjaan aku nasabah. Nah, Mbak Rara bayangin gimana kita ngomong sama nasabah, mereka uangnya banyak di bank gitu ya. Mereka pengusaha, kita harus merendahkan gitu. Kita harus memposisikan diri kita itu bisa nyenengin mereka kayak gitu ya, maksudnya kita nggak bisa maksa. Karena service, bisnis service kan. Iya, itu yang maksudnya kayak udah Salsa jiwai gitu ya, dan kebawa sih ke Oriflame ini gitu kayak. Ya gitu, makanya kadang-kadang dolan-dolan aku yang di personal group tuh sampai ya ampun Kak Salsa maaf ya kita tuh susah-susah diajarin tapi Kak Salsa tuh tetap ngajarin gitu. Ya udah kalian kalau tahu susah diajarin kalian belajar dong, kalian kalau sayang sama aku ya kalian naik level dong gitu, tapi bercanda ketawa-ketawa lagi. Tapi berarti di sini Salsa itu benar-benar ngejalanin tugasnya Salsa sebagai seorang sponsor dan sebagai seorang upline yang ngebina. Bahkan mereka sendiri sampai bilang, maaf ya susah diajarin. Berarti kan Salsa tuh tetap ngajarin, walaupun mereka tuh udah nggak ngerti. Aduh apa sih ini Kak? Tapi tetap Salsa ngajarin gitu ya. Ini antara ilmu ikhlas sama kekeh ya berarti ya. Tetap Mbak Rara, jadi kayak gini ya, misalnya Salsa itu kan open class misalnya kan, open class
kelas pembinaan core team gitu. Nah, dia masuk nih di kelas ini beberapa bulan lalu. Misalnya kan setiap bulan tuh ada pembinaan core team. Nah, dia masuk bulan lalu. Terus dia hilang gitu kan. Dia hilang dia beberapa bulan. Terus nanti dia balik lagi. Terus dia minta maaf, Kak, aku segen banget nih, aku balik lagi gitu. Ya udah, Sasa masih terima aja. Ya udah, boleh dikerjain to-do list-nya. Nah, kasih to-do list gitu, dia kerjain enggak. Karena itu lagi ya. Aku sih selalu tekankan gini, ketika kalian pakai mood ngerjain Oriflame ini pakai mood, kalian nggak kerja profesional. Salsa suaranya agak hilang. Kak Lilis, suaranya Kak Salsa kedengeran nggak? Iya, Kak Salsa. Oh. Mbak Rara dengar suara Salsa? Hilang ya? Tadi terakhir Salsa bilang karena ngerjain Oriflame ini pakai mood. Salsa terakhir kita dengar sampai situ. Kalau misalnya mereka kerjain Oriflame ini hilang lagi suara Kak Salsa. Jadi teman-teman sambil nunggu Kak Salsa balik ya sinyalnya. Dari tadi yang kita obrolin sama Kak Salsa adalah bahwa bagaimana cara Kak Salsa ngejalanin bisnis ini tuh benar-benar fokus sama tugas dan tanggung jawabnya, roles and responsibility-nya Salsa sebagai seorang upline. Salsa, sorry aku recap tadi karena agak mati tadi suaranya. Jadi role and responsibility-nya Salsa sebagai seorang coach, bukan hanya sebagai seorang upline loh, karena kalau sebagai seorang upline kayak mungkin terkesan bahwa tendensinya tuh kayak pengen downline-nya harus naik level banget. Tapi di sini Salsa juga very mature untuk menerima bahwa tidak semua downline-nya itu benar-benar mau naik level. Dan kita pasti juga appreciate bahwa karakter di luar sana itu tidak semuanya seperti kita, tidak semuanya alpha yang ready to grow gitu ya, Sa ya. Jadi ada beberapa beta, ada yang memang harus dibina, benar-benar dibina dan menunggu momentumnya mereka untuk menjadi alpha, atau ada pre-alpha yang memang benar-benar harus di follow up lagi seperti yang tadi udah Salsa kerjain. Terus lanjut, Sa. Ya, lanjut ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu udah tahu nih Oriflame peluangnya sebagus apa gitu ya, teman-teman udah dibimbing sama upline-nya, teman-teman udah selalu dibina dalam training juga. Kalau masih nggak masih mut-mutan ngerjain itu, teman-teman yang akan rugi. Satu, teman-teman buang-buang waktu. Orang naik level, teman-teman nggak sampai kemana-mana. Terus yang berikutnya itu membangun kepercayaan orang itu sulit banget loh. Ketika kalian join Oriflame saat ini, kalian ceritakan Oriflame, terus kalian menghilang, 2 bulan lagi kalian balik lagi, itu mendapatkan kepercayaan orang itu susah banget, teman-teman. Jadi Salsa selalu bilang ya ke tim itu ya, kita manusia, kita pasti ada saat kita high, kita saatnya low gitu, pasti ada. Lagi ada masalah di keluarga mungkin, lagi ada masalah sama anak mungkin, yang nggak bisa ngebuat kita semangat terus. Tapi jangan, kalau teman-teman serius di Oriflame, teman-teman jangan pernah berhenti gitu. Teman-teman boleh kok cari sweet escape-nya gitu, kayak nonton bioskop kah, nonton film kah, makan makanan yang enak kah, apa, ngobrol sama suami apa gitu ya, untuk menghilangkan stresnya itu gitu ya, moodnya yang lain nggak bagus itu. Tapi jangan berhenti, karena teman-teman lihat Oriflame tuh makin bagus terus loh, hari makin hari, supportnya tuh tiap tahun tuh makin bagus. Kalau teman-teman berhenti tuh sayang banget, bakalan nyesel. Itu pasti nyesel, nanti berhenti terus tahun depan mau gabung lagi, teman-temannya kita tuh udah bergabung sama yang lain gitu, atau udah tetap di situ tapi levelnya udah makin tinggi gitu ya, dan kita tuh pasti sedih banget gitu. Jadi jangan berhenti deh ngerjain Oriflame-nya. Terus udah gitu nanti kita pikir, tahu gitu dulu aku nggak berhenti, coba dulu aku stay, coba aku dulu tetap ngejalanin gitu kan jadinya. Tapi penyesalan itu emang selalu di belakang kan biasa ya. Tapi bagus.
Nah, benar. Atau perkenalan namanya. Tapi bagus di sini kita punya another side of leaders karakteristik di mana mungkin nggak banyak teman-teman upline yang juga punya karakter seperti Salsa mungkin ya. Tapi tentu saja bukan berarti apa yang Salsa kerjain ini akan bisa berhasil sepenuhnya untuk diaplikasikan di jaringannya teman-teman yang lainnya mungkin ya Sa ya. Karena again itu related to karakter. Mungkin saat ini pas dengan karakter Salsa dan downline-downline-nya Salsa. Tapi belum tentu ini akan pas juga dengan karakter yang lain dibandingkan dengan downline-downline-nya yang lainnya. Sa, aku masih pengen ngobrol banyak sebenarnya, tapi kita udah mau habis waktunya. Sinyal aku nih macet-macet terus ya, maaf ya Mbak Rara. Nggak apa-apa, Sa. Yang penting teman-teman di seluruh Oriflame Indonesia udah bisa dengerin apa sih yang tadi Salsa sampein ke kita. Ini mungkin jadi kayak heads up atau wake up call juga buat kita semuanya yang di sini bahwa ilmu ikhlas itu juga diperlukan gitu untuk kita bisa mungkin lebih ringan sayapnya, jadi bebannya di belakang itu lebih ringan, and then kita bisa terbang lebih tinggi lagi. Benar nggak sih, Sa? Iya, Ya kan? karena kalau fokusnya hanya naik level aja gitu ya, kita nanti bisa stres loh ketika kita mau naik level, tapi kondisinya belum bisa, terus Tuhan juga belum kasih waktu itu gitu ke kita ya, teman-teman nanti stres sendiri gitu, nanti melampiaskan ke anak, melampiaskan ke suami, tapi kalau kitanya bisa ikhlas, ya udah, karena Salsa ngeliat gini ya Mbak, ya mungkin Sa. Hilang lagi suara Kak Salsa. iya, udah ya, ada ya. Jadi Salsa ya. itu ngerasa kayak jaringan itu berkembang kok, terduplikasi ke bawah itu juga banyak yang naik level ke bawah-bawah gitu. Jadi mungkin kalau memang Salsa PG-nya belum cetak, belum jadi split out ya nggak apa-apa. Yang penting jaringan ini makin kuat ke dalam juga gitu. Banyak hal yang bisa disyukuri ya, maksudnya kayak gitulah, biar nggak stres banget teman-teman. Benar, banyak hal yang bisa disyukurin. Instead of kita menyesali banyak downline yang lari nih, banyak downline yang nggak mau growing nih, tapi ternyata banyak juga yang disyukurin. Oh, kita masih punya rekrut 20 per hari. Oh, masih ada yang order 100 BP per hari, something like that ya, Sa. Iya, benar. Apalagi promo Oriflame itu kan supportnya nggak pernah habis ya. Ada aja gitu yang dipikir ke kita kayak, ini keluar lagi kan bazar, kemarin-kemarin yang belanja itu. Jadi banyak yang dikerjain setiap hari, jadi nggak ada waktu untuk sedih-sedih, ngeluh-ngeluh gitu. Kayak jangan kasih nafas gitu kan ya buat temen-temen ya. Kayak jangan kasih tidur gitu kan. Makanya aku tanya, Kak, emang kamu bisa tidur malam ini? Nggak bisa gitu. Apalagi habis New Success Plan, nggak bisa tidur. Jangan harap bisa tidur. By the way, Sa, pengen banget ngobrol lebih lama lagi sama Salsa, tapi waktunya udah mepet banget. Tapi nggak apa ya, Salsa makasih banget teman-teman udah denger banyak hal dari Salsa, dan teman-teman mungkin ada yang satu karakter dengan Salsa, jadi mereka bisa dapat insight dari Salsa. Oh gini caranya Mbak Salsa, mungkin mereka bisa mencoba. Tapi satu dan lain hal juga bahwa satu cara yang berhasil untuk satu network atau satu seseorang bukan berarti cara tersebut akan selalu berhasil juga untuk diaplikasikan oleh orang lain. Gitu kan ya, Sa? Iya benar, setuju banget. Salsa, thank you so much. I cannot wait untuk tunggu Salsa open the next title. Kaki ke-7 dan kaki 8-nya ditunggu karena tahun depan Salsa harus rekognisi lagi ya. Entah mau di panggung yang mana, pokoknya Salsa harus rekognisi lagi ya. Kalau aku nggak pakai, aku sama Salsa nggak pakai ilmu ikhlas, ilmu harus kalau ilmu teror. Oke, Kak Salsa, thank you so much. Salam buat Kak Benny dan salam buat Beryl. Ditunggu Insta-story-nya, keren banget. Terima kasih untuk hari ini ya, Sa. Iya, makasih teman-teman semua. Ya. Teman-teman, boleh Kak Salsanya boleh ditarik dari show-nya, Kak Lilis? Ya.
Jadi teman-teman, hari ini top 15 series dari Oriflame Medan. Besok saya masih punya top 15 series lagi dari Pekanbaru. Top nomor 1-nya Pekanbaru. Jadi kalau teman-teman masih mau dengerin, pasti masih mau dong ya. Jam 3 WITA atau jam 2 WIB. Nanti akan ada posternya di aku Oriflame. Akan saya taruh juga di instastory saya. Sampai ketemu lagi besok teman-teman. Semoga bermanfaat trainingnya hari ini dan sesinya hari ini. Bye!